Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mas Gibran Sanjaya, NIM 2022103703111167. Di sini saya akan menjelaskan program kreativitas mahasiswa atau PKM tentang metode pembayaran digital menggunakan teknologi blockchain. Dan yang saya jelaskan adalah yang pertama latar belakang, global issue, permasalahan, inovasi, perbedaan dengan PKM lain, tujuan, metode, dan kesimpulan. Yang pertama, latar belakang. Pada era digital yang semakin maju seperti ini, perkembangan teknologi telah memberikan dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Metode pembayaran digital telah menjadi tren yang semakin populer, menggantikan transaksi tunai menjadi yang lebih konvensional, namun kelemahan dalam sistem pembayaran tradisional masih terjadi, seperti biaya transaksi yang tinggi, keterlambatan transfer, serta risiko keamanan yang sering terjadi. Teknologi blockchain yang pertama kali diperkenalkan melalui mata uang kripto Bitcoin telah mendapat perhatian yang besar. Blockchain adalah sebuah teknologi yang menggunakan sistem ledger terdistribusi dan terenskripsi di mana transaksi dicatat secara transparan, tidak dapat diubah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang terlibat dalam jaringan. Teknologi ini memungkinkan transaksi peer-to-peer yang aman, transparan, dan cepat, tanpa melibatkan pihak ketiga seperti bank atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang selanjutnya global issue. Salah satu global issue yaitu skalabilitas blockchain. Blockchain masih menghadapi tantangan dalam hal skalabilitas seiring dengan pertumbuhan menggunakan dan transaksi ukuran blockchain yang akan terus membesar. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan waktu transaksi dan biaya yang tinggi. Solusi untuk meningkatkan skalabilitas blockchain sedang diteliti, seperti penggunaan jaringan samping, hidden chains, atau peningkatan protokol konsensus. Yang selanjutnya, privasi dan keamanan. Meskipun blockchain menawarkan tingkat keamanan yang tinggi, masih ada masalah yang berkaitan dengan privasi. Blockchain adalah sistem terbuka di mana transaksi dapat dilihat oleh siapa saja. Ini dapat menjadi masalah dalam situasi di mana privasi pengguna perlu dijaga, seperti dalam transaksi keuangan atau data medis. Pengembangan solusi privasi yang memadai sedang dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dan banyak lagi seperti kestabilan nilai, ketersediaan, dan regulasi yang belum jelas. Permasalahan dari blockchain sendiri, yang pertama, keterbatasan pengetahuan. Mahasiswa mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknologi blockchain dan metode pembayaran digital. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam merancang dan mengimplementasikan program tersebut. Yang kedua adalah infrastruktur dan aksesibilitas. Penggunaan teknologi blockchain memerlukan infrastruktur yang memadai, termasuk koneksi internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai. Di beberapa lingkungan daerah yang terpencil, aksesibilitas infrastruktur mungkin menjadi masalah yang perlu diatasi. Dan yang ketiga, keamanan. Keamanan merupakan aspek krusial dalam penggunaan metode pembayaran digital menggunakan teknologi blockchain. Mahasiswa perlu mempertimbangkan dan merancang sistem yang aman agar data dan transaksi pengguna terlindungi dari serangan dan kebocoran informasi. Dan ada keterbatasan infrastruktur dan permasalahan lainnya, ketersediaan koneksi internet, regulasi yang belum jelas, dan lain-lain. Inovasi-inovasi dan selanjutnya inovasi. Inovasi yang pertama yang dapat digunakan atau guna sendiri, pengurangan biaya transaksi.
Biaya transaksi yang dikenakan dalam jaringan blockchain juga cenderung lebih rendah dibandingkan dengan biaya transaksi yang dikenakan dalam sistem pembayaran tradisional. Hal ini dapat menjadi solusi bagi mahasiswa yang ingin melakukan pembayaran digital tanpa biaya yang terlalu besar. Dan yang kedua, transparansi dan keamanan transaksi lebih baik. Teknologi blockchain dapat memberikan transparansi dan keamanan yang lebih baik pada transaksi digital. Seluruh transaksi dan catatan dapat tercatat dan diakses oleh semua pihak yang berkepentingan, dan semua transaksi juga dapat diamankan dengan kriptografi. Dan selanjutnya, kemudahan akses dan penggunaan. Dalam hal ini, kemudahan akses dan penggunaan teknologi blockchain juga memiliki keunggulan. Para pengguna dapat mengakses jaringan blockchain dari mana saja dengan koneksi internet yang tersedia, dan proses pembayaran dapat dilakukan dengan mudah tanpa memerlukan proses registrasi yang rumit. Dan selanjutnya, efisiensi dan kecepatan transaksi yang lebih tinggi. Teknologi blockchain juga dapat memungkinkan transaksi pembayaran digital dilakukan dengan lebih efisien dan cepat. Proses verifikasi dan otorisasi transaksi dapat dilakukan secara otomatis dan lebih cepat tanpa memerlukan pihak ketiga. Dan selanjutnya, kemampuan untuk mengatasi masalah. Lalu, perbedaan dari PKM lain. Perbedaannya sendiri adalah teknologi yang digunakan. Dan kedua, keamanan dan transparansi. Ketiga, biaya. Keempat, pembayaran digital. Kelima, keamanan dan transparansi. Dan selanjutnya, kemudahan akses dan penggunaan. Dan tujuan pembayaran digital menggunakan teknologi blockchain sendiri yaitu memperkenalkan teknologi blockchain. Selanjutnya, meningkatkan efisiensi dan keamanan. Terus, mengurangi ketergantungan pada pihak ketiga. Lalu mendorong inovasi dalam pembayaran digital dan meningkatkan kesadaran tentang potensi blockchain. Dan selanjutnya, metode atau perencanaan dan persiapan. Analisis kebutuhan yang pertama. Lakukan analisis mendalam tentang kebutuhan dan tantangan dalam metode pembayaran digital yang ada saat ini. Yang kedua, penelitian pasar. Lakukan penelitian pasar untuk memahami tren terkini dan kebutuhan penggunaan dalam metode pembayaran digital. Selanjutnya, identifikasi sasaran. Tentukan kelompok sasaran yang ingin Anda tuju dengan proposal ini. Penyusunan rencana kerja adalah buat rencana kerja yang rinci dan mencakup langkah-langkah, waktu, dan sumber daya yang diperlukan. Selanjutnya, pemilihan teknologi blockchain. Periksa keandalan, skalabilitas, dan kecocokan teknisnya dengan metode pembayaran digital. Selanjutnya, kolaborasi dan kemitraan. Institusi pendidikan, perusahaan teknologi, atau asosiasi industri. Pembentukan tim pelaksana adalah bentuk tim yang terdiri dari individu yang memiliki pengetahuan keterampilan yang relevan dalam teknologi blockchain, sistem pembayaran digital, dan manajemen proyek. Dan selanjutnya, rencana pelaksanaan. Yang pertama adalah workshop. Workshop adalah mengadakan serangkaian workshop untuk memperkenalkan teknologi blockchain dari konsep dasar yang terkait dengan metode pembayaran digital. Workshop ini akan mencakup penjelasan tentang keamanan, transparansi, dan manfaat yang ditawarkan oleh teknologi blockchain. Yang kedua, pelatihan. Menyelenggarakan pelatihan intensif tentang penggunaan teknologi blockchain untuk pembayaran digital. Pelatihan ini akan mencakup pengenalan konsep yang lebih lanjut seperti kontrak pintar atau smart contracts dan token digital.
Dan selanjutnya kompetisi proyek. Mengadakan kompetisi di antara mahasiswa untuk mengembangkan solusi inovasi penggunaan teknologi blockchain. Dalam konteks pembayaran digital, mahasiswa akan membentuk tim dan mengajukan proposal proyek mereka. Tim terbaik akan dipilih untuk menerima dukungan dan bimbingan lanjutan dalam pengembangan proyek mereka. Dan selanjutnya, dukungan dan bimbingan. Memberikan dukungan dan bimbingan pada tim terpilih dalam mengembangkan proyek mereka. Tim akan diberikan akses sumber daya, mentor, dan ruang kerja yang dibutuhkan untuk mengembangkan solusi mereka. Selanjutnya, presentasi dan evaluasi. Tim-tim yang telah mengembangkan solusi mereka akan dimintai untuk mempresentasikan hasil proyek mereka. Sebuah panel akan mengevaluasi solusi-solusi tersebut berdasarkan kriteria yang ditentukan sebelumnya dan milih tim yang memiliki kinerja terbaik. Dan yang terakhir, penghargaan dan penyabaran. Memberikan penghargaan kepada tim yang berhasil baik berupa pengakuan publik maupun hadiah. Selain itu, hasil proyek yang inovatif akan didokumentasikan disebarluaskan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran tentang potensi teknologi blockchain dalam pembayaran digital. Dan yang selanjutnya, metode pelaksanaan. Yang pertama, identifikasi platform blockchain yang sesuai untuk mengimplementasikan metode pembayaran digital. Yang kedua, mengembangkan sistem pembayaran digital berbasis blockchain yang mencakup penciptaan akun pengguna, penanganan transaksi, dan integrasi dengan pihak ketiga yang relevan. Selanjutnya, uji coba dan evaluasi sistem pembayaran digital yang dikembangkan untuk memastikan kehandalan, kecepatan, dan keamanan. Dan yang keempat, penyediaan dokumentasi dan panduan penggunaan untuk memudahkan penggunaan sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Yang kelima, anggaran. Yang keenam, rincian biaya untuk mengembangkan dan implementasi sistem pembayaran digital berbasis blockchain. Manfaat dan dampaknya sendiri adalah yang pertama, meningkatkan keamanan transaksi dengan penggunaan teknologi blockchain sehingga mengurangi risiko kecurangan dan pemalsuan. Yang kedua, mengurangi biaya transaksi dengan menghilangkan perantara dan pihak ketiga yang memungut biaya tambahan. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan proses pembayaran dengan eliminasi langkah-langkah yang kompleks dan verifikasi transaksi. Yang keempat, meningkatkan transparansi dalam sebuah sistem pembayaran dengan memberikan akses kepada semua pihak terkait pada data transaksi yang tercatat dalam blockchain. Yang kelima, evaluasi dan monitoring. Yang keenam, rencana evaluasi sistem secara berkala untuk memastikan kinerja optimal dan kepatuhan terhadap tujuan yang ditetapkan. Dan yang terakhir, menerima umpan balik dari pengguna dan melaksanakan perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Dan kesimpulannya sendiri, proposal program kreativitas mahasiswa dengan metode pembayaran digital menggunakan teknologi blockchain bertujuan untuk memperkenalkan teknologi blockchain kepada mahasiswa, meningkatkan pemahaman mereka tentang metode pembayaran digital, dan mendorong kolaborasi serta inovasi dalam pengembangan solusi yang menggunakan teknologi blockchain. Program ini diharapkan akan memberikan dampak positif dalam industri pembayaran digital dan menginspirasi mahasiswa untuk keterlibatan dalam institusi ini setelah mereka lulus. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.